Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Guru Bangsa channel yang dipeserta dalam upaya mencerdaskan bukan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, dan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara sekalian, apa kabar sore hari ini? Tentu saja harapan kami kita semua dalam lindungan, berkah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan memberikan catatan berita-berita menarik yang terjadi akhir-akhir ini. Yang pertama adalah kita kali ini akan memberi catatan terhadap sidang peninjauan kembali kasus Vina yang merupakan sidang PK dari terpidana. Terakhir 3 teman dari Eki, yakni Anwar, Frans Masbun, dan Arta memberikan kesaksian seputar kejadian atau saat-saat menjelang kejadian yang terkait dengan tentu saja kebiasaan mereka. Nah, mereka menjelaskan diantaranya adalah memang sebelum itu terjadi kecelakaan, Eri sempat, orang kalau anak muda itu biasanya bilangnya nenggak. Nenggak itu artinya minum ciu atau minum beralkohol. Nah, memang sempat begitu, dan 2 kali pula minum ngedrag. Memang sudah menjadi kebiasaan Eki kalau dia adalah make dan minum. Nah, itu dari kesaksian mereka. Nah, oleh karena itu ketika mau pulang sekitar jam 21.30 atau jam 10 itu diingatkan oleh Anwar kalau nggak usah ngebut-ngebut, karena memang Eri pun biasanya menjalankan atau menggunakan motornya dengan ngebut, zigzag, berdiri dan sebagainya. Itu semacam itu. Entah apa yang menjadi latar belakangnya, kita tidak tahu. Nah, dengan kesaksian itu sebetulnya dapat dipastikan bahwa itu adalah kecelakaan tunggal, apalagi disaksikan oleh saksi fakta yang sangat jelas. Tentu saja adalah pertama Adi Musafir. Adi Musafir itu sedang makan hasil pemberian orang, jadi dia jalan dari arah Indomaret kemudian ke arah Jembatan Talun, dan dia berhenti untuk makan karena gerimis. Nah, dia sendiri berkesaksi bahwa Eki dan Vina itu nampaknya bahagia, dan mungkin pengaruh dari jenis dari jenis narkotika mirasnya maupun jenis miras santikanya, ya, obat-obat terlarangnya, itu mungkin adalah yang menyebabkan euforia. Jadi itu bukan jenis depresan, ya. Kalau jenis depresan memang pada akhirnya ngantuk dan fly. Kalau ini adalah yang jenis semacam ekstasi dan sebagainya. Tapi kalau bilang ekstasi mengingatkan nama grupnya, ya. Jadi saudara sekalian, itu mengibatkan euforia dan merasa senang dan sebagainya. Nah, itu bisa dipantau juga dari pemantauan Anwar bahwa mereka nampak bahagia, dan ketika naik motor pun kelihatan bahagia, tapi akhirnya nabrak. Itu adalah kesaksian Adi. Nah, masalah nabraknya itu pun disaksikan oleh Ismail dan Purnomo yang dari arah kebalikan.
dia melihat bahwa mereka itu melakukan zigzag seperti kebiasaan Eki menjalankan motor. Nah, karena dia zigzag dan juga fly akhirnya nabrak itu satu hal yang ya konsekuensi saja ya. Nah, dengan demikian maka anggapan-anggapan pembunuhan itu nampaknya pada awalnya itu tidak ada ya. Sebagaimana kesaksian dari Marbun, Francis Marbun itu sampai 3 hari tahlil, sampai tahlil hari ketiga, biasanya tahlil 3 hari ya, itu tidak ada kabar tentang kematian yang pembunuhan ya. Tetapi setelah Linda kesurupan, justru ceritanya berbelok. Jadi cerita berbelok itu akibat adanya kesurupan. Dan tanggal 31 anak-anak para kuli bangunan itu ditangkap. Nah, ini satu hal yang sangat runtut sebetulnya, dan kalau menurut saya itu dengan kesaksian yang seperti itu, dan apalagi kalau ada bukti foto dari Nasruddin, seharusnya kalau fotonya masih utuh tentu saja bisa dikonfirm atau dibuktikan dengan alat bukti foto ya. Tetapi sayangnya tidak tahu perkembangannya. Kelihatannya yang pertama itu gagal, nggak tahu ini HP yang kedua, karena HP-nya ada 2 dan yang satu nggak ada memory card-nya, yang satunya sedang belum dalam ketentuannya gimana, saya belum dengar. Nah, jadi saudara sekalian, memang banyak yang mendesak agar 7 orang narapidana itu segera dibebaskan karena memang faktanya tidak terbukti, dan kesaksian yang saling bersesuaian dari para yang menjadi novum itu sangat layak untuk menjadikan PK itu dikabulkan. Namun tetap masih ya, mereka tetap memperjuangkan, tidak tahu apa yang diperjuangkan. Yang pasti kalau menurut saya ya, kalau memang Rudiana yang menciptakan sandiwara itu ya, termasuk pemutulan pada para saksi ya, harusnya segera saja diproses. Itulah beberapa catatan dari masalah Eki ya, masalah pembunuhan Vina ya, masalah kasus Vina, bukan pembunuhan Vina, masalah kasus Vina dan Vina Cirebon. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya sangat setuju bahwa narapidana yang bukan pelakunya harus segera dibebaskan ya, dan tentu saja harus diberikan rugi, karena 8 tahun mendekam situ, gimana mau katakanlah mencari pekerjaan dan sebagainya dengan masa muda yang dirampas, ini harus diganti. Kalau itu memang yang harus ganti Rudiana juga boleh saja. Demikianlah catatan kami. Jadi yang inti bahwa segera dikeluarkan, segera dibebaskan, apalagi yang ditunggu. Seneng banget bisa orang. Aneh ya kalau seneng banget bisa orang ya, orang sudah lihat ketawelo-welo gambarannya, saksiannya, itu malah dibuat-buat, itu nanti malah di neraka dibuat-buat itu pikirannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.